bisa bertemu dengan jodoh yang diberikan Tuhan dari langit. Yang halal bagimu, yang kan kau kecup keningnya. Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan mereka. Satu istri aja belum tentu merasa adil, apalagi dua, Ri. Ikhlas, Aisyah. Aku tidak ikhlas menerimamu lebih kaya dari aku. Hingga aku tidak tahu adil itu apa dan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis film Ayat-Ayat Cinta Pertama. Nama saya Arifah Hasna Zaidah dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 2. Nama saya Asisah Muharramah Melanisa, kelas 12 MIPA 1 nomor absen 4. Saya Elita Putri Wulandari dari kelas 12 MIPA 1 absen 8. Perkenalkan, nama saya Jepin Donta, nomor absen 17. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Indonesia dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rini Kurniawati, nomor absen 27. Perkenalkan, saya Riza Aulia Hanifah, nomor absen 28, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Silvina Marianto Putri, nomor absen 30. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah film karya Hanung Bramantyo dengan genre drama religius romance. Penulisnya adalah Salman Aristo dan Retina Ginarti dan diproduseri oleh Manat Pujambi dan Darmo Pujambi yang merupakan pendiri MD Entertainment sekaligus menjadi rumah produksi film Ayat-Ayat Cinta ini. Durasi dari film Ayat-Ayat Cinta adalah 95 menit dengan klasifikasi penontonnya usia 13 tahun ke atas. Film Ayat-Ayat Cinta dibintangi oleh Fedi Nuril, Rianti Katwek, Karissa Putri, Saskia Adameka, dan Melanie Putria. Film ini merupakan film religi hasil adaptasi dari sebuah novel bestseller karya Habibur Rahman El Shirazi yang berjudul Ayat-Ayat Cinta dan tayang perdana pada tanggal 28 Februari 2008. Walaupun kisah dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta berlatar belakang kehidupan di Kairo, Mesir, tetapi proses pengambilan gambar tidak dilakukan di kota itu. Di sini saya akan menganalisis film Ayat-Ayat Cinta Pertama, bagian tema dan sinopsis. Tema dari film Ayat-Ayat Cinta Pertama ini adalah percintaan. Hal ini dapat dibuktikan ketika Fahri menikahi Aisyah dan Maria. Selain itu, juga terdapat kenyataan bahwa Maria dan Nurul mencintai Fahri secara diam-diam. Sinopsis film Ayat-Ayat Cinta Pertama ini adalah film ini bercerita tentang kisah perjalanan seorang pemuda yang berasal dari Indonesia bernama Fahri. Ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di negara inilah kisah perjalanan hidupnya dimulai. Ia bertemu dengan Aisyah istrinya. Pernikahannya dengan Aisyah mengungkapkan kenyataan bahwa ada dua orang perempuan yang mencintai Fahri secara diam-diam. Film ini bukan hanya bercerita tentang kisah cinta Fahri dan Aisyah, tetapi juga bercerita tentang perjuangan Fahri untuk mendapatkan keadilan. Alur dalam film ini menggunakan alur maju mundur atau campuran. Alur maju saat dimana Fahri menjalani kehidupannya di Mesir mulai dari kuliah hingga pernikahannya, dan juga menggunakan alur mundur ketika Maria menjadi saksi untuk Fahri di persidangan dan dia menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi saat dia menolong Naura. Meskipun dalam film ini dominan menggunakan alur maju, tetapi tidak menimbulkan kesan monoton. Tokoh-tokoh yang berperan dalam film Ayat-Ayat Cinta beserta penokohannya. Yang pertama ada tokoh Fahri. Fahri diperankan oleh Fedi Nuril. Kemudian ada Aisyah diperankan oleh Rianti Katwek. Kemudian ada Maria, tokoh Maria diperankan oleh Karissa Putri. Kemudian ada Naura diperankan oleh Yaskia Atyameka. Kemudian ada Nurul, tokoh Nurul diperankan oleh Melanie Putria Dewi Tasari. Berikut penokohan tokoh dalam film Ayat-Ayat Cinta. Yang pertama ada tokoh Fahri. Tokoh Fahri di dalam cerita merupakan sosok yang berpendidikan tinggi. Dengan bukti, di dalam film, tokoh Fahri diceritakan sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Kemudian ia sosok yang cerdas. Dengan bukti pada menit ke-28, tokoh Fahri dapat menjawab dan menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh wartawan Amerika tentang Islam.
Kemudian ia sosok yang ramah. Keramah tamahannya menampak pada menit ke-12 saat ia bertemu dengan temannya di dalam kereta. Ia juga sosok yang suka menolong. Pada menit ke-20, bersama dengan Maria, ia menolong Naura agar terbebas dari ayah tirinya yang kejam. Ia juga menolong wartawan Amerika dan ibunya ketika mereka dikucilkan di dalam perjalanannya menggunakan kereta. Di dalam film, sosok Fahri juga sosok yang bijaksana. Dengan bukti, saat membela warga asing Amerika, ia mengatakan bahwa orang asing yang telah masuk ke sebuah negara dengan sah, berarti ia juga harus dilindungi keselamatannya. Ia juga merupakan sosok yang sopan. Dengan bukti, saat mengenalkan dirinya dengan warga asing Amerika, ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan menolak dengan halus jabatan tangan warga Amerika tersebut sambil berkata, "Maaf, dalam Islam, laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan kecuali muhrimnya." Kemudian ia juga sosok yang berpendirian teguh. Dengan bukti, tokoh Fahri tetap menolak mengakui kesalahan yang tidak dilakukannya meski telah dipaksa dan disiksa sedemikian rupa oleh polisi. Ia juga sosok yang religius. Dengan bukti, di dalam penjara, ia tetap berserah diri dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Yang kedua adalah tokoh Aisyah. Di dalam film, tokoh Aisyah merupakan sosok yang toleran. Dengan bukti, ia mempersilahkan seorang ibu, warga asing duduk di tempat duduknya saat ia dalam perjalanannya menggunakan kereta. Kedua, ia merupakan sosok yang sopan. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada saat ia berkenalan dengan tokoh Fahri. Tokoh Aisyah juga merupakan tokoh yang pemalu. Dengan bukti, saat acara ta'aruf dimulai, Aisyah diperintahkan untuk membuka cadarnya. Setelah membuka cadarnya, ia menatap Fahri kemudian menundukkan wajahnya. Ia juga sosok yang setia. Dengan bukti, ia tetap mempercayai Fahri suaminya bahwa Fahri tidak mungkin melakukan pemerkosaan tersebut. Ia juga sosok yang rela berkorban. Dengan bukti, demi kesembuhan Maria dan kebebasan Fahri dari tuduhan, ia rela suaminya Fahri melakukan poligami. Yang ketiga adalah tokoh Maria. Tokoh Maria di sini merupakan sosok yang ramah. Saat pertama kali tokoh Fahri bertemu dengan Maria, Maria langsung menyapanya. Ia juga merupakan sosok yang percaya diri. Dengan bukti, ia percaya diri karena namanya mirip dengan sebuah surat dalam Al-Quran. Ia membacakannya dengan lancar dan penuh rasa percaya diri. Ia juga sosok yang cerdas. Dengan bukti, ia bisa mendeteksi masalah komputer yang dialami Fahri. Kemudian ia juga mempelajari Islam meskipun ia beragama Kristen. Sosok Maria juga memiliki suara yang merdu. Dengan bukti, suara lantunan saat ia membacakan salah satu surat dalam Al-Quran terdengar merdu dan halus. Ia juga sosok yang suka menolong. Bersama Fahri, yang menolong Naura agar terbebas dari ayah tirinya yang kejam. Sosok Maria juga sosok yang perhatian. Dengan bukti, ia memberikan minuman kesukaan Fahri saat Fahri dalam perjalanannya menemui Syekh Utsman. Kemudian ia juga sosok yang cemburu. Saat mengetahui Fahri sudah menikah, ia menangis dan tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan selalu menghindari Fahri. Yang keempat adalah tokoh Naura. Naura di sini merupakan sosok yang sabar. Dengan bukti, siksa dari ayah tirinya merupakan hal yang selalu ia terima, tetapi ia tetap sabar dan selalu berdoa. Ia juga sosok yang lemah. Dengan bukti, karena siksaan yang terus ia dapatkan, ia menjadi pribadi yang lemah dan penakut. Hal ini dibuktikan pada menit ke-20 saat Maria mendekatinya. Ia juga sosok yang egois. Dengan bukti, demi janinnya, ia menuduh seseorang yang pernah menolongnya dan tidak melakukan kesalahan. Ia juga merupakan sosok yang gegabah. Dengan bukti, pada saat persidangan, ia mengakui bahwa janin tersebut bukanlah darah daging Fahri karena ia takut keluarganya tidak menerima dan memaafkannya, sehingga ia mengambil keputusan dengan gegabah tanpa berpikir panjang. Yang terakhir adalah tokoh Nurul. Di dalam film, tokoh Nurul merupakan tokoh yang terobsesi terhadap cinta. Dengan bukti, ia tidak menerima kenyataan Fahri sudah menikah dan kehilangan cahaya hidupnya sehingga membuat orang tuanya mengemis kepada Fahri untuk menikahinya. Kemudian ia sosok yang percaya diri. Dengan bukti, anak kiai besar di Jawa Timur dengan aura yang menenangkan, kecerdasan, dan kualitasnya menyatukan segala kelebihannya, dia sangat percaya diri untuk meminang Fahri sebagai suaminya.
Latar atau setting. Terdapat beberapa latar atau setting dalam film ini, yaitu 1. Latar tempat. Latar tempat di film ini di Kairo, Mesir dan di Indonesia. Di Kairo, Mesir, dijelaskan ada seorang pelajar dari Indonesia bernama Fahri bin Abdullah yang berusaha menggapai gelar masternya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan dia menjalani kehidupannya di sana. Di Indonesia, saat Fahri menelpon ibunya yang berada di Indonesia untuk menanyakan bagaimana pendapat ibunya tentang perempuan yang akan dinikahinya. 2. Latar waktu. Latar waktu dalam film ini kebanyakan menggunakan latar waktu siang hari karena sangat menggambarkan Mesir yang panas. Saat siang hari, saat dimana Fahri hendak pergi untuk talaki Quran dan Maria memberinya asir mangga. Saat malam hari, yaitu hari digelarnya pernikahan Fahri dan Aisyah. 3. Latar suasana. Suasana menegangkan saat berada di metro, yaitu ketika Fahri membela Aisyah yang telah menolong orang Amerika. Tetapi Fahri dan Aisyah malah dibentak-bentak hingga Fahri dipukul. Suasana menyedihkan yaitu saat Noura dipukuli oleh Bahadur selaku ayahnya hingga dia kesakitan dan menangis, dan juga saat Noura menceritakan perlakuan ayahnya. Suasana mengharukan yaitu ketika Noura akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya. Suasana membahagiakan yaitu ketika Fahri menikahi Aisyah. Bahasa yang terdapat di dalam film Ayat-Ayat Cinta yang kami pilih sebagai tugas berikut. Apa sih teman-teman gaya bahasa itu? Kalau menurut yang aku cari adalah kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra itu semakin hidup. Namun kalau cara bahasa ringkasnya adalah cara gamblang, cara mudah dipahami adalah cara bagaimana penulis tersebut bisa menyampaikan, membuat ciri khusus kepada tulisannya dan bisa tersampaikan kepada pembacanya. Nah, disinilah sebuah gaya bahasa bisa mempermainkan sebuah emosional, sebuah pemikiran dari pembaca ataupun penikmat karya tersebut. Lalu, apa sih gaya bahasa yang biasanya yang digunakan di dalam film Ayat-Ayat Cinta? Kalau kita lihat, gaya bahasa yang banyak digunakan dalam Ayat-Ayat Cinta itu menggunakan hiperbola. Mereka di dalam film tersebut menggunakan bahasa hiperbola agar bisa melebih-lebihkan. Karena di dalam film ini banyak sekali sajak-sajak ataupun surat-surat puisi yang berbentuk puisi menggunakan sajak, dan otomatis mereka menggunakan banyak sekali gaya bahasa hiperbola. Mengapa hiperbola? Karena gaya bahasa hiperbola di film ini memberikan nuansa yang seperti mempermainkan menggugah perasaan penontonnya. Jadi pengarang menggunakan hiperbola sangat untuk mempertegas suatu pernyataan untuk menarik perhatian penonton. Dan juga kalau kita lihat bahwasannya turning point-nya karena ini adalah di shoot di dalam negara Mesir, jadi banyak sekali gaya bahasa menggunakan aksen-aksen Arab, bahasa Arab, tapi tidak lupa juga menggunakan bahasa Indonesia. Sudut pandang yang digunakan dalam film Ayat-Ayat Cinta. Dalam film ini dapat disimpulkan bahwa sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang ini menitik beratkan pada Fahri selaku tokoh utama sebagai titik pandang dari keseluruhan cerita. Dari keseluruhan cerita, Fahri memposisikan dirinya sebagai aku dan memaparkan dengan jelas kejadian-kejadian berdasarkan yang ia alami. Amanat dari film Ayat-Ayat Cinta yang pertama. Amanat yang pertama, sebagai seorang muslim harus senantiasa beribadah kepada Allah dengan sholat, bersyukur, dan selalu berpegang teguh kepada Allah, menjauhi larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Buktinya, Fahri menghindari bersalaman dengan perempuan karena dilarang oleh Allah untuk menyentuh kecuali dengan muhrimnya. Kemudian bukti yang kedua, Fahri yang selalu sholat tepat waktu. Bukti yang ketiga, seorang Fahri yang bersifat lurus selalu berpegang teguh pada Al-Quran.
tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Kemudian bukti selanjutnya, Fahri selalu sholat dan berikhtiar kepada Allah walaupun di dalam penjara. Amanat selanjutnya yaitu selalu berpikir positif dan berbaik sangka kepada Allah karena setiap ada ujian akan ada hikmahnya. Dibuktikan dengan Fahri yang dituduh memperkosa Naura, pada akhirnya terungkap kebenarannya bahwa Fahri tidak bersalah dan hanya difitnah. Kemudian amanat yang dapat kita ambil yaitu bersabar ketika menghadapi segala masalah. Buktinya yaitu Fahri yang bersabar walaupun dipukuli orang demi membela kebenaran. Kemudian bukti yang kedua, Naura yang selalu bersabar walaupun disiksa dan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Bukti selanjutnya, Aisyah bersabar ketika Fahri harus menikahi Maria. Berikutnya yaitu Fahri yang bersabar walaupun dituduh memperkosa Naura hingga dianiaya. Kemudian bukti selanjutnya, Fahri bersabar ketika dihadapkan dengan dua pilihan sulit dan harus adil saat memiliki dua orang istri. Amanat selanjutnya yaitu saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Dibuktikan dari Maria yang beragama bukan Islam tetapi kagum dengan Al-Quran. Bukti yang kedua, orang Amerika yang menghargai orang Islam. Bukti yang ketiga, Aisyah yang tetap bersikap baik kepada orang kafir Amerika. Amanat yang dapat kita ambil lainnya yaitu saling membantu satu sama yang lain. Buktinya, Fahri yang membantu Aisyah yang hampir ditampar seseorang yang membenci orang Amerika. Kemudian bukti yang kedua, Fahri yang membantu Naura menemukan orang tua kandungnya. Amanat selanjutnya yaitu jangan terlalu berharap kepada selain Allah. Dibuktikan dengan banyaknya wanita yang berharap bisa menjadi pendamping hidup Fahri, tetapi itu semua tidak terjadi. Akhirnya hanya sakit hati yang didapatkan. Amanat selanjutnya yaitu ikhlas menerima cobaan yang diberikan oleh Allah dan ikhlas dalam menjalaninya. Buktinya yaitu Aisyah ikhlas ketika Fahri harus menikahi Maria. Yang kedelapan yaitu jangan berbohong hanya demi mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kebohongan akan terungkap pada akhirnya. Buktinya yaitu Naura berbohong dan menuduh Fahri yang memperkosanya, namun akhirnya terungkap bahwa bukan Fahri yang memperkosanya. Latar belakang penulis, Habibur Rahman El Shirazi alias Kang Abi merupakan seorang novelis terkenal di Indonesia. Beliau bahkan dinobatkan sebagai novelis nomor 1 Indonesia oleh Insani Universitas Diponegoro. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976. Selain dikenal sebagai seorang novelis, Habibur Rahman El Shirazi juga dikenal khalayak umum sebagai seorang penyair, dai, bahkan sutradara. Beliau adalah lulusan sarjana dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Banyak sekali karya-karya yang telah ia ciptakan dan diminati oleh masyarakat. Pendidikan yang ditempuh yaitu pendidikan menengah di MTS Futuhiyah 1 Meragen Demak, Madrasah Aliyah Program Khusus atau MAPK Surakarta pada tahun 1992 sampai 1995, mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Hadis Fakultas Usuluddin yang lulus pada tahun 1999, gelar PGD setelah lulus S2 di The Institute for Islamic Students di Kairo tahun 2001. Inspirasi cerita, yaitu berawal dari para ulama, terutama para ulama zaman dahulu yang merupakan para penulis yang sangat rajin dan hebat, juga terinspirasi dari para ulama di Al-Azhar Universitas Kairo. Nilai-nilai yang terkandung dalam film Ayat-Ayat Cinta. Nilai yang pertama yaitu nilai agama. 1. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bukti dari nilai agama ini adalah Madam Nayat berdoa ketika Maria sedang bersedih karena Fahri menikah dengan Aisyah. Kedua, selalu mengingat Tuhan dalam kondisi apapun. Bukti dari nilai agama ini adalah Fahri melaksanakan ibadah sholat di dalam penjara. Ketiga, tidak menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Bukti dari nilai agama ini adalah Alicia mengulurkan tangannya untuk berterima kasih kepada Fahri. Namun, Fahri justru menyatukan kedua tangannya di depan dada
dan berkata, "Maaf, dalam Islam laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan kecuali muhrimnya." Keempat, selalu sabar dan ikhlas menerima cobaan dari Tuhan. Bukti dari nilai agama ini adalah ketika teman satu Fahri menceritakan keteguhan hati Nabi Yusuf alaihissalam yang telah difitnah memperkosa Zulaiha. Kemudian ia berkata, "Sabar dan ikhlas itu Islam, Fahri." Nilai yang kedua yaitu nilai moral. 1. Mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu atau pertolongan oleh orang lain. Bukti dari nilai moral ini adalah Fahri berterima kasih kepada Maria karena telah memberikannya minuman. 2. Jangan sombong dengan apa yang telah kita miliki sekarang. Bukti dari nilai moral ini adalah Fahri menerima surat dari Universitas Al-Azhar bahwa ia telah dikeluarkan, dan dirinya merasa sangat terpukul. Kemudian temannya tertawa dan berkata, "Tidakkah kau sombong, Fahri? Kau merasa paling benar. Kau merasa paling suci." 3. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Bukti dari nilai moral ini adalah Aisyah membuka buku diari Maria, dan di dalamnya tertulis, "Aku pikir orang Islam itu tertutup dan merasa benar. Tapi setelah bertemu Fahri, aku melihat kedamaian." 4. Jangan menyuap seseorang untuk kepentingan pribadi. Bukti dari nilai moral ini adalah seusai sidang, Paman Aisyah bertanya, "Bagaimana jika kita suap saja hakimnya?" Namun dengan tegas Fahri mengatakan jangan. Nilai yang ketiga yaitu nilai sosial. 1. Menolong sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan bangsa. Bukti dari nilai sosial ini adalah Aisyah memberikan tempat duduknya kepada Alicia dan ibunya, seorang warga negara Amerika Serikat yang dianggap kafir oleh orang-orang Mesir. 2. Semua manusia memiliki hak yang sama. Bukti dari nilai sosial ini adalah di dalam buku diarinya, Maria menuliskan, "Fahri juga mengajariku bahwa manusia itu memiliki hak yang sama, tidak laki-laki, tidak perempuan." Kemudian keunggulan dari film Ayat-Ayat Cinta ini, yang pertama, film ini mengajarkan kehidupan Islami yang sangat kental, yang dapat dijadikan motivasi pada orang yang menontonnya. Kemudian keunggulan yang kedua, film ini tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, tetapi juga menggunakan bahasa Arab, yang membuat film semakin menarik. Selanjutnya, film Ayat-Ayat Cinta ini mengajak kita untuk lebih jernih dan cerdas dalam memahami Islam, kehidupan, juga cinta. Keunggulan yang keempat, film ini dibintangi oleh aktor dan aktris yang tidak hanya cantik atau tampan, tetapi juga pintar dalam berperan. Keunggulan selanjutnya yaitu kisah yang diangkat sangatlah menarik, cerita cinta yang luar biasa dan tragis. Keunggulan berikutnya yaitu latar yang menarik yang mengkisahkan kehidupan seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian, film ini juga memiliki klimaks yang disusun sangat menarik, yaitu kisah cinta segitiga antara Fahri, Aisyah, dan Maria yang dipadukan dengan kehidupan religiusme Islam. Kemudian, kisah-kisah yang diangkat sangatlah tragis yang membuat penonton dapat meneteskan air mata. Kelemahan film Ayat-Ayat Cinta. Kelemahan yang pertama yaitu tokoh Fahri digambarkan begitu sempurna. Dapat dibuktikan dengan tokoh Fahri dicintai oleh 4 orang wanita sekaligus, yaitu 1. Maria, seorang gadis Kristen Koptik yang jatuh cinta kepada Islam. Namun, cintanya kepada Fahri hanya ia ungkapkan lewat diari. 2. Nurul, seorang anak kiai besar di Jawa Timur. Dengan ketenangan dan kecerdasannya, ia optimis dapat meminang Fahri. Namun, Fahri justru menikah dengan Aisyah. 3. Yaitu Naura,
seorang gadis yang selalu disiksa oleh ayah tirinya. Janin yang ia kandung membuatnya terobsesi untuk menjadikan Fahri sebagai ayah dari janinnya. Keempat, yaitu Aisyah, seorang gadis cantik keturunan Turki dan Jerman. Ia jatuh cinta kepada Fahri ketika Fahri menolong Alicia dan ibunya di dalam kereta. Kelemahan yang kedua yaitu tidak terlalu menggambarkan kota Mesir. Dapat dibuktikan dengan latar dari film ini terlalu menyorot lingkungan sekitar asrama mahasiswa Indonesia yang terlihat kumuh dan padat penduduk. Hal ini akan membuat penonton bertanya-tanya, apakah memang Mesir seperti itu? Sekian dari kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam analisis film ayat-ayat cinta ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.